Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiani, NIM 1915109010004. Prodi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember. Untuk memenuhi tugas budidaya tanaman perkebunan, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kebun kopi sebagai upaya mendukung potensi kopi di Indonesia. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu ada daya tarik, di mana kopi memiliki daya tarik tersendiri di berbagai kalangan masyarakat. Daya tariknya pun meliputi aroma, rasa, sejarah, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi alasan dibalik popularitas kopi di berbagai macam negara. Kopi sendiri memiliki sumber kafein alami yang memiliki manfaat dapat meningkatkan kemampuan kognitif serta dapat meningkatkan daya konsentrasi. Yang kedua yaitu kopi sebagai komoditas, di mana kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan memiliki nilai jual yang menjanjikan. Yang ketiga yaitu ada pasar. Kopi sendiri memiliki peluang pasar yang begitu besar, baik pasar domestik maupun pasar global. Yang keempat yaitu ada realita pemenuhan pasar. Untuk produksi kopi sendiri mengalami penurunan sebanyak 2,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini menurut data ICO tahun 2020. Sedangkan untuk konsumsi kopi global sendiri mengalami peningkatan sebanyak 0,3%. Yang terakhir yaitu ada potensi kopi di Indonesia, di mana Indonesia merupakan produsen kopi peringkat keempat setelah Vietnam, Brazil, dan Kolombia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkebunan kopi. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam, di mana sumber daya ini dapat mendukung pertumbuhan serta perkembangan tanaman kopi. Sumber daya alam sendiri pun meliputi air, tanah, tanaman pelindung, serta iklim. Air sendiri berguna dalam proses penyiraman, bisa dilakukan dengan sistem irigasi maupun memanfaatkan air hujan. Yang kedua yaitu ada tanah. Tanah merupakan media utama pertumbuhan serta perkembangan tanaman kopi. Yang ketiga yaitu ada tanaman pelindung, di mana tanaman pelindung ini berguna untuk mengurangi frekuensi sinar cahaya yang menuju ke tanaman kopi. Selanjutnya yaitu ada iklim, di mana iklim ini meliputi cahaya matahari, curah hujan, suhu, dan lain sebagainya yang dapat berpengaruh dalam perkembangan tanaman kopi. Yang selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia, di mana pentingnya sumber daya manusia sendiri pun meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Semua itu dilakukan oleh tenaga manusia. Sehingga di sini sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia di Indonesia sendiri diharapkan dapat menguasai teknologi pra maupun pasca panen tanaman kopi untuk menghasilkan kopi dengan kualitas yang baik yang nantinya dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada teknologi budidaya tanaman kopi, di mana yang pertama yaitu meliputi pembibitan, di mana penyemaian dari perkembangan generatif dan vegetatif ini harus menunggu 1-6 bulan. Untuk bibit tanaman kopi sendiri dari bedengan dipindahkan ke kebun itu dalam usia 6-8 bulan. Yang kedua yaitu ada penanaman, di mana tanaman penaung ini harus ditanam terlebih dahulu 8 bulan sampai 1 tahun sebelum tanaman kopi ditanam. Waktu penanaman kopi yang tepat sendiri yaitu pada awal musim hujan, di mana nantinya bibit dapat memperoleh air dengan baik. Selanjutnya yaitu ada proses pemeliharaan, di mana proses pemeliharaan ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu penyulaman, di mana kita nantinya menggantikan bibit tanaman yang rusak dengan bibit tanaman yang baru. Yang kedua yaitu ada mendangir atau menyuburkan tanah. Yang ketiga yaitu pemupukan, dan yang keempat yaitu pemangkasan. Yang terakhir yaitu ada panen, di mana kopi ini dipanen dalam keadaan yang benar-benar masak. Pemanenan kopi sendiri dikehendaki dengan cara petik manual, dengan memetik kopi yang sudah berwarna merah penuh untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga rasanya pun tetap stabil.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.